Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana kita dalam setiap waktu, setiap saat begitu banyak curah nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak bisa menghitungnya. Dan banyak yang kita lalaikan nikmat-nikmat itu sebagai suatu hal yang biasa, dan barulah terasa nikmat itu ketika Allah cabut atau Allah hilangkan hal tersebut, barulah kita merasakan bahwa itu adalah hal yang sangat besar. Contohnya lah mata kita yang biasa kita melihat, membaca, ya. Dan ketika satu saat mata kita sakit atau dicabut, barulah kita merasakan begitu besar nikmat itu. Dan pagi ini juga kita diberikan curahan rahmat dengan turunnya hujan. Sementara kalau kita lihat ya dalam berita di bagian dunia yang lain, ya di Amerika, begitu besarnya yang namanya kebakaran yang menghancurkan segala sesuatu yang sudah diusahakan bertahun-tahun, ya. Orang mengumpulkan harta, membangun rumah yang mewah-mewah, ratusan miliar, puluhan miliar, itu butuh waktu bertahun-tahun. Tapi Allah dengan mudah ketika berhendaki untuk menghilangkannya, dalam satu hari saja hilang itu yang namanya properti yang sangat mahal itu, ya, sampai hancur, tidak bersisa. Dan kekuatan sebagai negara adidaya, punya berbagai macam sumber daya, juga tidak bisa menahan ketika Allah memang mau mencabut nikmat tersebut, ya, boleh kebakaran ataupun dengan kapal, dengan helikopter, itu tidak bisa. Kalau Allah memang menghendaki untuk mencabutnya, tidak ada yang bisa menahannya ketika Allah mencabut nikmat tersebut. Dan untuk itulah kepada kita semua, bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, semoga bisa kita sama-sama ya untuk mengamalkannya, menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dan jangan sampai kita memanfaatkan nikmat tersebut pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita luruskan niat kita di taklim ini merupakan majelis yang Allah muliakan dengan turunnya malaikat, turunnya rahmat, memintakan ampun kepada kita makhluk-makhluk, dan menyamakan juga orang yang berjihad, ya, sebagai orang yang talab ilmu itu man kharaja fi talab ilmi ka anhu fis sabilillah hatta yarji'a, ya, jadi sampai dia kembali. Dan mudah-mudahan dengan pelajaran ini juga kita bisa mengambil manfaat yang banyak untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalaka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita di fikih sunnah, fikih sirah an-nabawiyah mujajid di tarikh khilafah al-Rasyidah dari Dr. Muhammad Said Rabanan Buti, yang mengajarkan kepada kita, memberikan ibrah kepada kita tentang kisah-kisah dari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Apa ana bi ulumihi wa ulumi syai'in fi daurin amin. Setelah kita berbicara sebelumnya berkaitan dengan bagaimana berbondong-bondongnya ya kaum Arab, ya, dari Jazirah Arab, baik yang ahli kitab maupun yang musyrikin, datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya, ya. Khususnya terjadi ketika setelah perang Tabuk, ya, dimana pada saat itu menunjukkan bahwa kekuatan Rasulullah dengan para sahabatnya Madinah itu sudah tidak bisa dianggap enteng. Bahkan tidak hanya kekuatannya diperhitungkan di Jazirah Arab, tapi untuk, ya, kalau bahasa sekarang mungkin seluruh dunia, politiknya udah dunia global, karena perang Tabuk itu akan menghadapi Romawi yang merupakan salah satu adidaya pada saat tersebut, gitu, selain Persia. Bagaimana Bani Saqif di Taif yang datang akhirnya memintakan untuk masuk Islam, karena mereka merasakan bahwa sudah tidak ada gunanya lagi, soalnya sekeliling dari kabilah-kabilah itu sudah masuk Islam.
walaupun mereka punya benteng yang kuat, ya mereka tidak akan bisa terhindar dari itu. Akhirnya mereka datang, ya, bahkan dari berbagai dari Jazirah Arab bagian selatan di Yaman, ya, dan juga orang-orang ahli kitab. Hanya disebutkan di sini orang-orang ahli kitab itu banyak yang datang dan berdiskusi, berdebat, tapi akhirnya tidak masuk Islam karena mereka ada egonya bahwa mereka merupakan orang yang dianggap lebih pintar, ya, sementara orang-orang Arab Quraisy dan lain itu dianggapnya umi, dianggapnya terbelakang gitu. Tapi ketika berdebat mereka kalah terus gitu ya. Walaupun mereka punya kitab, punya referensi lah kalau bahasa sekarang yang banyak, tapi ketika berdebat itu mereka kalah. Ya, sampai terjadinya adanya mubahalah. Jadi mubahalah itu kan sudah mengatakan bahwa ya sudah berdebat, sudah tidak mau menerima, silakan sekarang kalau misalkan ini akan kena laknat, ya, halal kazibin, orang yang berbohong bagi yang keluarga aja. Tapi mereka tidak berani. Karena tidak berani, sebetulnya mereka meyakini dalam hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang benar, ya, karena sesuai dengan kitab-kitab yang mereka pelajari. Tapi dengan egonya mereka tidak mau, ya. Namun di samping itu juga banyak, ya, ada tidak sedikit juga orang-orang yang ahli kitab itu masuk, seperti Adi bin Hatim, ya, di sini disebutkan, ya, bagaimana dia akhirnya masuk Islam, ya, dengan legowo, dia tidak menggunakan egonya, ya, ananiyah. Karena kalau ada ego, udah ada ananiyah, kesombongan, itu ibarat kebenaran itu dengan seperti tempat tinggi dengan air, ya. Jadi kalau sudah merasa benar, merasa ini, maka apalagi merasa lebih baik, akhirnya kebenaran tidak akan bisa menghampiri dia. Karena ibarat air dengan tempat yang tinggi. Air itu kan secara sunatullah ini gravitasi ke bawah gitu kan, tidak mungkin naik ke atas gitu, ya, kecuali kalau ada dorongan energi yang. Nah, ternyata di sini disebutkan bab sekarang adalah Abu Us Rasulullah SAW ila nasi di ta'limihi mabadil Islam. Jadi Rasulullah SAW juga tidak pasif, ya, artinya adalah nunggu datang aja semua dari Jazirah Arab, kabilah-kabilah dari pelosok-pelosok Jazirah Arab untuk datang, nanti dia belajar. Tapi Rasulullah juga mengirimkan di sini para utusannya ke Jazirah Arab, ke pelosok-pelosok untuk mengajarkannya. Karena kan tidak cukup, misalkan mereka ada yang datang nih dari kabilah itu, dan misalkan dari suatu kabilah datang menyatakan keislaman, belajar di sana beberapa hari, mungkin beberapa pekan atau beberapa bulan, saya itu pulang, ya mungkin jarang, ya, berbulan-bulan gitu. Rata-rata mungkin hanya beberapa hari saja atau beberapa pekan. Setelah itu kan mereka tidak dapat lagi ilmunya, yang didapat hanya sedikit. Nah, disinilah peran dari Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya yang sudah dididik oleh beliau bertahun-tahun untuk mengajarkan tentang prinsip-prinsip Islam kepada kaum yang baru masuk Islam. Jadi dikirim, ya, di sini. Di sini disebutkan wa kama akbalat wufud, ya, tas'a ila Rasulullah SAW li'iklanil islami. Jadi banyak yang datang ke sana, dan Rasulullah juga di sini, ya, aidon yab'asu rusulahu, ya, litafarukuna fi syita'il bihaq. Jadi ke berbagai penjuru. Jadi ini aktif juga. Jadi tidak hanya menunggu untuk orang datang, tapi Rasulullah juga mengutusnya. Khosotan, ya, di sini kepada Janubul Jazirah. Jadi ke bagian selatan. Bagian selatan itu serang Yaman, ya. Ya, karena kalau kita lihat di peta, namanya Madinah itu lebih ke utara kalau di Jazirah Arab itu, ya, dekat ke utara, ya, di atas kalau di peta gitu, ya. Sementara di bawah itu kan Yaman, di sininya Bahrain, ya, sebelah tenggaranya ada. Nah, ini Rasulullah mengutus orang-orang yang sudah mempunyai kapasitas keilmuan, ya, untuk mendidik, ya, kepada kabilah-kabilah itu. Dan inilah juga yang menjadi inspirasi, ya, bahwa memang Islam itu agama yang betul-betul jelas ajarannya. Jadi tidak hanya udahlah mengakui Rasulullah, mengakui tanda kutip, ya, mereka kekuasaannya, karena mungkin ada sebagian juga karena takut, ya, karena menganggap bahwa inilah yang disebutnya dalam mereka itu adalah penguasa baru. Tapi juga mereka harus paham
tentang Islam itu. Harus melaksanakan, tidak hanya taat pada Rasulullah karena melihat kekuasaannya, melihat tentaranya, gitu. Tapi mereka utus. Nah, di sini ada disebutkan Pak Arsala Khalid bin Walid ila Najran. Jadi Khalid bin Walid diutus ke Najran ya, dan untuk ini di ahli kitab ya banyaknya ke Rasulullah untuk mempelajari hukum-hukum wa yu'allimuhum mabadihi wa ahkamihi. Jadi mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum Islam. Dan begitu juga Ali radhiyallahu anhu ila Yaman. Nah, jadi sahabat itu tidak tidak hanya siap dikirim perang aja ya, untuk berperang dengan fisik ya, tapi di sini bagaimana mereka juga dididik di Rasulullah juga untuk memberikan pengajaran, taklim. Jadi tidak kemenangan dalam peperangan itu bukan akhir ya. Misalkan takluknya seseorang kabilah, tapi bagaimana mereka juga harus diajarkan ya. Dan di sini juga Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'az bin Jabal juga ke Yaman. Jadi masing-masing Yaman itu luas, jadi ke masing-masing. Dan Rasulullah menyampaikan ketika mau berangkat ini ya, ini yang menjadi salah satu mabadi dalam dakwah. Sabda Rasulullah SAW, wa wasahuma qailan. Jadi Rasulullah memberikan wasiat kepada keduanya ya, kepada Abu Musa dan Mu'az bin Jabal. Ini sahabat-sahabat utama ya. Yasiron wala tu'assiron, basiron wala tunafiron, wa tatawwu'an. Ya, jadi permudahlah, janganlah dipersulit, gitu kan ya. Dan berikan kabar gembira, dan janganlah dia membuat tunafir itu membuat takut, yang membuat lari gitu. Bekerjalah secara berusaha, secara ikhlas. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW memberikan prinsipnya bagaimana Islam itu memberikan kemudahan, bukan kesulitan, bukan kesulitan di awal gitu kan ya, tapi juga kabar gembira. Jadi jangan datang-datang kan langsung memberikan Islam. Orang di luar mungkin ribet ya, tidak boleh makan katakanlah yang haram tuh babi dan lain-lain gitu. Atau misalkan sholatnya gimana sih, harus sehari 5 kali, sementara ada ibadah agama lain cukup seminggu sekali gitu ya. Mungkin dalam pemikiran mereka awal-awalnya adalah sesuatu yang rumit ya, atau banyak aturan lah, banyak ini gitu kan, sulit. Ada orang kan mengatakan jika kalau ini nanti subuh balas subuh yang ketika orang tidur enak-enak harus bangun gitu ya. Tapi kan ternyata itu bisa disampaikan dengan baik dan bisa dilakukan. Sesuatu yang orang yang punya anggapan-anggapan negatif ya, seperti saum, gimana saum nih sampai 1 bulan penuh ya, dari pagi sampai ke sore gitu, bisa berat nih, sementara kita ini enak-enak makan gitu. Tapi berikanlah hal-hal yang mudah dulu gitu kan ya, jangan dipersulit dulu, dan lebih banyak dikasih kabar gembira, bukan ancaman kan ya. Kalau tidak ini akan gini, bukan itu dulu, tapi bagaimana ketika ini akan mendapatkan sehingga mereka tertarik ya, gitu ya. Dan di sini disebutkan salah satu ini adalah ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, memberi pembekalan ya, kalau bahasa sekarang mungkin di training dakwahnya. Karena sahabat utama kan trainingnya cukup ya sebentar gitu. Kalau sekarang kan kita training dai itu kan berapa tahun ya. Ini mah beliau memberi pembekalan. Rasulullah SAW katakan, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan datang kepada kaum ahli kitab. Karena Yaman itu pada saat itu kan banyaknya ahli kitab, gitu kan ya, karena pengaruhnya dari Afrika itu Habasyah ya, ketika sebelumnya kan daerah sana itu Yahudi itu sebelumnya ya, yang terjadi ketika Ashabul Ukhdud itu sampai orang-orang Nasrani itu kan dibakar gitu ya. Akhirnya datang dari Habasyah, dan mereka membebaskan kaum Nasrani itu. Nah, dan ini kebanyakan Yaman itulah Nasrani, ahli kitab ya, dan Yahudi. Dia bukan musyrikin kalau Yaman itu sebelumnya, beda, bukan penyembah berhala ya kebanyakannya. Jadi engkau akan datang kepada orang-orang ahli kitab. Ya, faida ji'tuhum
fad'uhum ila ayyashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau engkau datang kepada mereka, maka serulah kepada mereka itu untuk menyatakan, bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Jadi awalnya adalah akidah dulu yang diterangkan itu. Ya kepada bagaimana diluruskan tentang masalah ketuhanannya, gitu kan ya. Sama lah ketika ke Indonesia juga kan dulu para dai-dai dari Timur Tengah ini kan meluruskan tentang konsep ketuhanannya dulu, gitu kan ya. Dan mengakui tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Karena ada yang sudah mengakui ketuhanannya pada Allah, tapi Rasul belum mengakui tentang kerasulannya. Nah, jadi ini hal yang dasar akidah dulu. Fa inhum ata'u laka bizalika. Nah, kalau sudah beres akidahnya, sudah mereka meyakininya, barulah fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsas shalawati fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, setelah itu barulah kabarkan kepada mereka bahwa Allah itu memfardukan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari dan malam. Jadi sehari semalam 5 waktu. Nah, ini kan tidak berat sebetulnya, itu kan hanya kan dulu ada yang ketika diskusi seorang ada mualaf gitu. Gimana kamu masuk Islam? Kamu kan harus sholat itu sehari 5 kali gitu kan ya. Ya tidak masalah. Sholat kita kan hanya 5 menit gitu kan, 1 kali gitu kan ya. Dan itu memberikan inspirasi, memberikan kekuatan kepada kita gitu kan ya. Nah, kita bisa melihat orang-orang yang kerja di negara-negara yang bahkan tidak mengakui Tuhan, itu kan seharian, tapi kan tetap aja ketika zuhur itu mereka istirahat, gitu kan? Mereka makan, hanya mereka isi dengan ngobrol-ngobrol mungkin, atau mungkin melihat gadget dan lain-lain. Mereka juga ada rehatnya. Tidak ada ya, kalau saya belum menemukan suatu tempat kerja yang tengah hari itu tidak istirahat gitu. Mau di kampus, mau di tempat kerja itu pasti ada istirahatnya jam 1, jam 2, jam 12 itu jam sebelumnya. Karena memang secara fitrah itu adalah tempat untuk istirahat. Manusia itu tidak mungkin kerja dari pagi sampai sore tidak ada jeda. Dan di sanalah bagaimana tidak hanya memasoknya jasmani, makan, tapi ruhani juga, gitu kan ya, mendekati kepada Allah. Jadi sholat 5 waktu dan ini menjadi prinsip dasar ibadah ya. Fa'in hum atau ulaka. Nah, kalau sudah mereka mentaatinya bizalika fa'adirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqah. Maka Allah menetapkan mewajibkan sedekah. Sedekah itu maksud di sini zakat ya. Tukhadu min agniyaihim. Nah, diambil dari orang kaya, wa turadu ila fuqaraihim. Nah, bedanya di sini ya. Bagaimana ketika Islam itu begitu lengkap ya, diwakili hanya 2 aja di sini. Salat hubungannya dengan Allah, dan zakat hubungannya secara muamalah manusia. Dan itu tidak ada hubungannya, katakanlah keuntungannya dalam tanda kutip untuk Allah ketika zakat itu diterapkan. Apakah zakatnya dipungut itu kalau saya jadi sesajen gitu ya, kalau sekarang jadi sesajen untuk diberikan kepada Allah ya, dikorbankan. Ini kan dikembalikan kepada manusia juga. Ya, ketika diambil dari orang kaya itu justru diberikan kepada orang miskin. Jadi memperkuat jamaah, memperkuat istimewa masyarakat. Ya. Ini tidak ada misalkan mengambil zakat itu diambil untuk untuk rahibnya ya, atau untuk pemuka agama. Ya, kalau di sini kan hanya kalau untuk ambil itu kan hanya kalau dihitung hanya 1/8. Ya. Itu juga tidak harus 1/8 ya, kalau dalam Astaf 8 itu. Mungkin kurang karena yang diutamakan adalah fakir dan miskin di sini. Jadi diberikan kepada orang-orang. Jadi kalau misalkan agama lain mengumpulkan harta terus membuat sesajen yang dianggap itu diberikan kepada Tuhannya, ini mah enggak, diambil diberikan lagi kepada orang yang lain, di penganut yang lain ya, agama lain. Jadi ini istimaiyahnya, selama amalahnya. Fa inna ata'ulaka bizalika fa iyyaka wa karaima amwalihim.
Nah, jadi kalau mereka mentaatinya, hati-hatilah. Nah, ini juga Rasulullah di sini memberikan ini, karena Mu'adz bin Jabal itu di sana tidak hanya sebagai dai, tapi juga sebagai pemimpin, sebagai hakim, ya, sebagai yang berkuasa. Hati-hatilah terhadap harta mereka. Jadi harus terlindungi, gitu ya. Jangan sampai terzolimi, jangan diambil hartanya dengan berbagai macam pungutan yang tidak ini, gitu ya. Wattaqi da'wata mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Nah, hati-hati karena orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Doanya itu akan akan dikabulkan. Nah, di sini prinsip-prinsip dasar yang sangat mungkin simpel, tapi ini hal yang mendasar bagaimana keimanan menjadi landasan dari ibadah kepada Allah diwakili dengan sholat, ya, dan istimaiyahnya adalah dalam masalah zakat. Ya, selanjutnya adalah hukum-hukum yang lain baru, gitu kan ya. Ada saum, ada haji, ada masalah nanti muamalah tentang penjual beli, tentang riba dan lain-lain, ya, tentang khamar dan lain-lain. Ya. Nah, di sini sampai ada satu ini juga satu peristiwa ketika Rasulullah SAW itu mau lepas Mu'adz. Ini sudah memberikan kila-kila kalau bahasa Sundanya, ya, bahwa ketika itu Rasulullah bersabda. Jadi ketika Rasulullah mau mengantarkan Mu'adz itu sampai ke gerbang Madinah, dan beliau bersabda, "Ya Mu'adz, innaka asa alla taltaqani ba'da 'ami hada." Jadi Mu'adz, kamu terjadi kan tahun 10 Hijriah, ya. Engkau saya utus dan mungkin engkau tidak akan ketemu lagi denganku setelah ini, katakannya. Walaka an tamuru bi masjidi wa hada wa kubri. Ya, jadi engkau nanti pulang itu nanti akan lewat kepada masjidku dan kuburanku, katakannya. Babaka Mu'adz di firaqi Rasulullah SAW. Jadi Mu'adz sudah tahu lah, gitu ya, sudah diberikan kila-kila bahwa bisa menangis, bahwa keperpisahan beliau, ya, dengan Rasulullah SAW itu juga merupakan akan perpisahan di dunia, karena nanti Mu'adz baru pulang itu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, ya. Jadi ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Islam sebagai agama yang dai, ya, dan merupakan tanggung jawab itu tidak hanya terpikul pada orang per orang sebetulnya. Jadi pikulan dakwah itulah kepada kita semua, ya. Walaupun secara hukum, ya, syar'i, yang dakwah itulah para ulama mazhab itu mengatakan fardu kifayah. Jadi harus ada sebagian. Kalau sebagian tidak melakukan dakwah, maka itu dosa semuanya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi hendaklah di antara kalian ada, ya, yang seperti itu. Itu dalilnya, ya. Namun kita sebagai seorang muslim mukmin itu melekat dakwah itu kan tidak hanya dengan kata-kata. Bagaimana kita bisa melihat, ya, di Eropa sekarang perkembangan begitu pesat tentang Islam, atau di Amerika, karena Pak itu kan bukan hanya oleh dai-dai yang punya kapasitas ilmu, tapi mereka memperlihatkan mungkin akhlaknya, ya, perkataan yang sederhana tapi akan menarik orang. Jadi punya misi kita juga sama, ya. Jadi tidak bukan pasif, ya, cuma urusan dialah, urusan ini. Tapi kita sebagai yang meyakini bahwa ini kebenaran, Islam itu kebenaran yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kan berarti kita didorong untuk menyampaikan ini kepada orang lain, baik secara verbal atau mungkin secara ya, banyak, ya, kisahnya yang pernah kita bisa melihat, ya, di YouTube. Misalkan ada orang si ibu-ibu tentang laundry, ya, bagaimana mereka terkesan dengan toharoh, gitu ya, ketika mereka mencuci celana, ya, dari mahasiswa itu kan mahasiswa di Inggris, ya, itu kan mereka bisa membedakan ternyata kan celana-celana orang yang muslim itu bersih karena mereka senantiasa toharoh kalau sudah BAB, sudah BAK. Tapi kalau yang bukan muslim itu tidak kotor karena hanya ini sama tisu atau mungkin tidak sebersih ini, gitu. Ini bisa memberikan hal yang kecil saja sudah memberikan dorongan pada orang untuk tertarik dengan Islam. Makanya
Bagaimana juga ketika dulu ya ke Indonesia itu kan katanya kan sebagian adalah pedagang. Tapi kan pedagang itu sebetulnya mereka tetap mengemban misi Islam. Bahkan kan sebagian itu dagang itu hanya sebagai apa, untuk kehidupan dia, tujuannya tetap menyebarkan Islam kemanapun berada. Jadi ketika kita di kantor, di mana, di sekolah, di tempat-tempat tersebut juga itu memberikan dorongan kita untuk menyampaikan Islam, tidak hanya dengan kata-kata gitu kan ya. Dan ini sudah kita bisa melihat Rasulullah SAW sudah memberikan contohnya ya, bahkan mengirim pada tempat-tempat yang mungkin berisiko pada saat itu ya. Sebelumnya kan pernah di Maunah itu para sahabat yang ahli hafiz Quran itu sampai dibunuh. Nah, kan orang-orang yang melaksanakan dakwah itu kan tidak bebas dari risiko. Ya, kita bisa melihat ya Ustadz Fadlan ya, kemarin yang di Papua itu kan sempat ditombak gitu kan, dikelilingi sama orang yang ketika orang-orang ini mengubarkan apa nih gitu kan. Itu kan tantangannya memang sampai seperti itu. Ketika turun ke tempat-tempat yang mungkin mereka belum mengerti. Nah, ya sampai bahkan nyawa di sini kan ya ini. Tapi ini adalah kenapa menjadi dorongan ini? Karena dakwah itu adalah salah satu juga investasi. Ya jadi man da'a ilal huda falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu minhu dzalika min ujurihim syai'an. Jadi kalau kita mendakwahkan hal yang baik ya, maka kita akan dapat pahalanya tanpa mengurangi ya pahala dia yang kita seru itu ya sedikit pun. Jadinya kan itu terus ya. Jadi istilahnya nanti orang itu sudah meninggal tapi tetap dapat ilmu yang bermanfaat, amal jariah disebutnya gitu kan, ambil yang salah mengalir. Jadi berbahagialah dalam hal ini, berbahagialah orang yang ketika sudah meninggal ya sudah tutup amalannya tapi masih ada argo yang masuk amal-amalannya karena ada dakwah tersebut. Nah, ada taklim, ada mengajarkan. Ketika kita mengajarkan hal yang baik, terus hal baik itu dilakukan terus menerus, ya, walaupun kita sudah meninggal, maka kita masih tetap ada pahalanya itu yang mengalir pada diri kita, gitu kan ya. Tapi rugi juga nih katanya bagi orang sudah meninggal, tapi argo dosanya masih terus ngalir. Ketika kita memberi contoh hal yang buruk atau menyerukan hal yang buruk, memburukan sunnah-sunnah yang buruk. Ketika kita melakukan hal yang buruk terus diikuti ya, kita menyerukan hal yang buruk diikuti, ketika kita sudah meninggal dosa kita masih terus juga ya, karena ada akumulasi gitu kan ya. Dan bagaimana juga Rasulullah SAW di sini ya, dalam tanda kutip ya, ekspansi itu tadi sekali lagi bukan hanya dengan tidak bukan kekuatan militer, tapi bagaimana bisa membuat orang memahami Islam itu sehingga mereka paham tentang prinsip-prinsip Islam. Kenapa? Karena kan kita bisa melihat ya, mereka itu dalam kondisi jahiliyah, mereka sudah mendarah daging yang namanya ibadah ya. Bagaimana kita bisa melihat Bani Sakif itu kan yang dari kemarin kita sudah bahas. Ketika mau masuk Islam, bolehlah masuk Islam, tapi untuk berhalanya jangan dulu dihancurkan. Kasih waktu 3 tahun, setahun, 3 bulan, bahkan terakhir ya udahlah boleh dihancurkan tapi jangan oleh kita gitu kan ya, karena masih ada. Nah itu kan mengikis hal tersebut itu tidak mudah ya, karena memang sudah mendarah daging ya. Bagaimana juga ketika kita saat ini melihat ya, kepercayaan pada nenek moyang itu tidak mudah untuk mengikis itu. Kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul aja ya, yang di pantai selatan itu masih kuat gitu. Padahal itu tidak ada memberikan dampak yang istilahnya yang dianggap itu tidak ada pertolongan. Ya, kita tahulah ketika kita dijajah sama Jepang, sama Belanda, apakah ada bantuan dari hal-hal yang disembah itu? Ya, yang dianggap sebagai punya kekuatan itu nggak ada. Itu kan itu hanya cerita-cerita yang dibuat-buat, yang dihembus-hembuskan gitu. Tapi itu kan masih kuat tetap gitu kan ya, bahwa ini kan kalau ini ada penguasaan sampai ada ngelebuh sesajen dan lain-lain gitu kan. Itu adalah
peninggalan kemusyrikan yang mungkin masih ada di sebagian orang, gitu kan ya. Bagaimana ketika seorang ingin mendapatkan harta, ya, ziarah ke Gunung Kawi atau ke tempat-tempat yang ini dengan mengatakan bahwa dari sanalah rezeki itu akan muncul, gitu kan ya. Atau dengan cara tuyul atau cara nyegik dan lain-lain, yang itu hal-hal yang kemusyrikan yang tidak akan tidak memberikan dampak, gitu kan ya. Tidak akan memberikan dampak madarat ataupun manfaat. Nah, ini mengikis hal tersebut tidak mudah. Maka bikin dai-dai untuk menyelesaikan prinsip-prinsip dasar itu, sehingga mengikis yang namanya paham-paham yang mungkin bagi mereka sudah sulit, ya, untuk bisa lepas, gitu. Bahkan yang sudah mendarah. Nah, hanya di sini dikatakan dalam prinsip dasar tersebut, ya, tadi yasiron wala tu'asiron. Permudahlah, jangan persulit. Tapi ada batasnya nih. Jangan sampai kita memudah-mudahkan itu akhirnya, ya, sampai melepasi atau melewati hal-hal yang diharamkan. Gitu kan. Ya, yang penting mah kamu syahadat aja lah, sholat, ya. Syahadat, bahkan mungkin ada yang mengatakan sholatnya nggak usah. Ya, ada yang dipotong, ya, dulu kan orang nabi palsu itu yang tadinya 5 waktu jadi 3 waktu, subuhnya tidak ada, itu kan, dengan isanya, gitu kan ya. Akhirnya banyak hal-hal yang untuk meringankan, tapi akhirnya keluar dari batasan-batasan. Nah, ini yang harus dihati-hati, ya. Jadi bagaimana memberikan keringanan-keringanan itu bukan berarti melanggar dari syariat, gitu kan ya. Karena prinsip syariat itu tidak bisa ditawar, ya. Ketika ada orang menawar, ya udahlah sholatnya 3 waktu aja, 4 waktu aja. Nah, ini kan untuk kemudahan nih, ya bolehlah, karena subuh mah ini, ya, jangan. Tetap kita harus membimbing, memberikan pemahaman, ya, tentang bagaimana syariat Islam itu ditegakkan, gitu kan ya, tidak muling. Dan kita bisa melihat contoh-contoh di sini dalam sejarah ini. Mu'adz bin Jabal itulah seorang ahli fikih, ya, yang memang mumpuni, dan Rasulullah juga mengirim Abu Musa al-Ansori, ya, Ali radhiyallahu anhu, orang-orang yang punya kapasitas, ya. Jadi yang diutus memang hal-hal yang udah punya kompetensi lah, gitu kan ya, tidak asal, gitu kan ya. Dan ini terbukti sampai mereka bisa menghasilkan, ya, umat yang berkualitas, ya, di generasi tabi'in. Nah, nanti kita bisa akan melihat nanti ke pertemuan selanjutnya, ya, ketika haji wada, itu sudah ratusan ribu, ya, disebutkan dari beberapa sumber itu 125.000 berkumpul. Itu hasil dari pendidikan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui para sahabatnya. Dan kadang-kadang yang bertemu dengan Rasulullah kan tidak semua, ya, yang datang ke Madinah itu hanya penghulu-penghulunya, hanya sebagai pemimpin-pemimpinnya. Sementara mereka yang ada di pelosok-pelosok itu kan mereka diajarkan oleh dai-dai, ya, mengajarkan, ya. Dan ini keberhasilan bagaimana tadi mengikis, ya, paham-paham jahiliyah yang sudah berurat, gitu kan ya. Dan akhirnya mereka bisa meninggalkan itu. Yang sama, ya, dulu kita bisa mendapatkan anugerah banyak, ya, Allah itu melalui para dai-dai yang kesini yang terkenal, ya, Wali Songo, ya, yang bagaimana mereka mendakwahkan Islam dan bisa diterima, ya. Kebanyakan ke Indonesia itu kan bukan berdasarkan ekspansi militer, ya, tidak ada dari Timur Tengah ataupun dari India ataupun dari mana yang datang, atau Turki yang datang ke sini untuk menaklukkan Indonesia, tapi melalui para dai dan para pedagang. Ini adalah keistimewaan konsep Islam. Nah, seperti sekarang ke Eropa, ya, sekarang itu juga ke Amerika, ya. Mereka membawa seberkas cahaya, ya, yang ketika dianggap memiliki kemajuan dalam bidang material, mereka sekarang justru menjadi kekeringan dalam spiritual, gitu kan ya. Nah, itulah yang berkaitan dengan
dakwah yang Rasulullah SAW utus, ya, dai-dai yang utus, sehingga mempersiapkan Jazirah Arab itu pada tahun-tahun selanjutnya akan menguasai dunia, gitu kan ya, mendidik, dan itu tidak diprediksi oleh para sejarawan gitu, para bagaimana suatu kaum yang merupakan disebutnya kebanyakannya ummi dan bukan dalam pusaran peradaban. Karena pusat-pusat peradaban itu kan adanya di Syam, adanya di Mesir, adanya di Mesopotamia. Jazirah Arab itu kan gurun pasir, ya, yang hanya lewat-lewat aja orang itu, tidak tertarik lah untuk ditaklukkan itu, karena itu kebanyakan gurun pasir, orang-orang nomaden. Tapi mereka dengan pendidikan itu bisa merubah dunia, ya, dengan kerja keras dari para wasilahnya dengan para dai-dai itu memahamkan Islam dan akhirnya bisa merubah orang, ya, yang peradabannya tadinya dianggapnya tersingkir, dianggapnya di bawah, tapi bisa menguasai. Inilah dengan tidak hanya dengan senjata. Berbeda sekali misalkan kita lihat ekspansi Mongol. Ya, Mongol itu kan mereka kekuatannya sangat hebat dalam masalah peperangan. Ya, sampai bisa menguasai daratan yang begitu luas. Tapi mereka kan tidak punya peradaban, tidak punya keilmuan dalam masalah peradabannya, sehingga ketika mereka berkembang dakwahnya, peperangannya, justru mereka masuk kepada peradaban yang ada, ya, ke Islam masuk Islam, kan, ke Kristennya masuk Kristen, kan, ya? Tapi dengan Islam. Jadi di sini mereka membawa ajaran yang jelas dan akhirnya bisa merubah menjadi peradaban yang merubah manusia yang tadinya jahiliyah menjadi tercerahkan, itu kan ya, bahkan menjadi pemimpin dunia dalam abad-abad selanjutnya. Yang tadinya dianggap terbelakang, tidak masuk hitungan, ya, tidak masuk sejarah, catatan sejarah itu sedikit sekali gitu, tapi akhirnya bisa menulis sejarah dalam berabad-abad sebagai salah satu peradaban yang menguasai dunia. Itulah yang bisa disampaikan. Kita bisa ngambil ibrohnya sekali lagi bahwa Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam, ya, kepada masyarakat yang pada saat itu baru masuk Islam, dan tidak hanya menunggu di Madinah ketika orang datang ke sana. Saya sampaikan barakallahu. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Para utusan itu berdakwah ke beberapa tempat, ya. Itu yang pertama sampaikan masalah syahadat dulu, ya. Syahadat keimanan dulu kan, baru setelah itu kemudian baru tentang sholat dan seterusnya, zakat dan sebagainya. Kalau sekarang kan saya perhatikan tuh yang dakwah itu tidak kesana dulu kan, paling tidak mengajak dulu, ya, kemudian setelah itu baru kemudian taslimnya baru belakangan. Banyak yang pendakwah juga kan kebanyakan diskusi dulu gitu. Nah setelah itu baru kemudian mereka taslim lah gitu. Nah apakah memang polanya itu dakwah itu yang diajar Nabi itu seperti tadi gitu, syahadat dulu baru kemudian menyampaikannya, ataukah kita bisa dengan hal-hal yang lain dulu baru kemudian syahadat itu setelah mereka merasakan bagaimana misalnya sekarang kita ajak kepada budaya-budaya Islam lah gitu, ya, mereka setelah kemudian mereka merasakan satu atau ya, seperti ilmuwan lah, setelah mereka meneliti ternyata Islam tuh ini, ya, baru kemudian syahadat. Nah apakah kemudian tadi dakwah itu dimulai dengan syahadat dulu, ataukah kemudian ataukah bisa dengan cara lain lagi baru kemudian syahadatnya belakangan? Itu aja mungkin. Jadi di sini yang prinsip dasar, ya, kalau dakwah di awal ketika mengenakan Islam, sekali lagi memang bisa dari berbagai cara, ya, seperti dari yang paling berkesan itu dengan akhlak gitu kan, ya. Seperti tadi kasusnya orang yang di Inggris itu yang laundry itu, si ibu-ibu terkesan dengan akhlak dari kaum muslimin ketika masalah toharoh gitu kan, ya. Ada juga saya mungkin pernah cerita yang di Jepang, ya, yang kebetulan ada teman yang dari Aceh itu jadi imam di Jepang. Itu ada orang Jepang yang terkesan, kenapa? Karena dia bawa mobil, tempat kerjaannya mogok. Itu kan kebetulan mungkin dia tidak ini ke belum ke derek dan lain-lain. Kan orang kan di Jepang itu kan masing-masing gitu, ya, sibuk dia meninggalkan. Tapi ada orang Pakistan, dia turun dan dia nanyain, bahkan membantu untuk memperbaiki mobil itu dengan gratis. Jadi itu penolong. Akhirnya dia terkesan.
Jadi untuk bisa pengenalan awal itu memang paling banyak itu dengan akhlak. Namun ketika nanti pengajaran ya di sini kan pengajaran ya. Ketika pengajaran dalam prinsip mengajarkan pengenalan prinsip-prinsip Islam. Nah, nanti yang akan harus mendasari itu yang masalah akidah gitu kan ya. Tapi kalau untuk interaksi itu yang paling banyak itu memang dengan akhlak. Bagaimana ketika para pedagang muslim ya datang ke Indonesia juga bisa jadi itulah terkesan dengan kejujurannya, dengan dalam berdagang, dalam interaksi, akhirnya mereka tertarik gitu. Ya. Tadi kan diskusi yang tadi kata Pak Ahmad juga tentang ilmuwan gitu kan ya, seperti itu. Jadi dari berbagai sisi gitu ya. Nah, jadi seperti Rasulullah SAW, bagaimana orang Yahudi yang masuk Islam, yang dia suka nanam duri-duri ya. Itu kan Rasulullah kan tidak berdebat masalah ketuhanannya dulu, tapi beliau memperlihatkan akhlaknya, akhirnya masuk Islam. Hanya nanti ketika mereka diajarkan, nah di sini kan ketika diutusnya kan untuk, karena ini sudah pada masuk Islam sebetulnya kan, Muaz dan ini yang kepada kaum yang hampir yang sudah masuk Islam, ketua-ketuanya mah gitu ya. Jadi diutus itu kan mereka datang ke Madinah dari gedung-gedungnya itu, dari petinggi-petingginya, dia masuk Islam dan dia hanya belajar kan hanya beberapa hari. Nah mereka pulang kan, atau beberapa pekan mungkin. Nah itu diutuslah untuk mengajarkan. Nah ketika mengajarkan itu akidahnya yang paling utama, gitu kan ya. Dan setelah itu baru sholat ya, masalah ibadah dan muamalah seperti itu. Kalau kita lihat di yang sekarang terkembang di Eropa juga, kebanyakan mereka terkesan itu kan bukan dari konsep ketuhanannya dulu ya, tapi interaksi dalam kehidupannya gitu. Kenapa sih orang Islam kayak tenang-tenang aja gitu kan ya, tidak terlalu stres gitu, sementara kita yang Eropa yang punya banyak uang kayak stres gitu kan kehidupannya, sampai akhirnya mereka mencari untuk menghilangkan stresnya kan masuk klub malam dan lain-lain, tapi tidak menghilangkan itu gitu. Seperti itu kemudian jadi kombinasinya. Mungkin yang lain ada lagi? Enggak? Yang pertama mungkin berkaitan dengan pertanyaan barusan. Bagaimana cara Rasul berdakwah? Kan gini, Rasul itu menerima wahyu misalnya mulai dari Al-Alaq, kemudian Al-Qalam, ada kalau lihat itu, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir. Apakah itu juga yang langsung disampaikan kepada sahabat gitu? Bahwa kita disuruh ikro nih, kemudian sampaikan gitu. Jadi berarti tanda petik ya seperti yang random gitu, dapat wahyu sampaikan. Jadi apakah karena sistematika seperti itu yang membuat para sahabat sehebat itu gitu? Sedangkan kita kan sekarang sudah tidak begitu cara menyampaikan. Ya walaupun mungkin tadi kan seseorang masuk itu bisa jadi lewat akhlak dan sebagainya, tapi ketika sudah masuk, materi yang diberikan itu kan tidak sama persis mungkinnya urutannya, sehingga apakah menjadi muncul orang-orang yang ya tidak sehebat para sahabat gitu. Nah begitu enggak sebetulnya cara menyampaikan dakwah itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Apakah ada cara menguji seseorang bahwa dia itu betul-betul pengen masuk Islam gitu? Ataukah itu sebagai sebuah modus misalnya dia apapun lah ya alasannya gitu? Atau kita ya memang secara zahir saja ya, jadi maksudnya terserah setelah itu dia mau menjadi bahwa di belakang itu dia sebetulnya penjahat dan sebagainya gitu. Apakah seperti itu gitu? Kemudian yang terakhir tadi membahas masalah mubahalah. Apakah memang pernah terjadi orang yang melakukan mubahalah kemudian bagaimana dampaknya, misalkan apakah jadi dikutuk atau apa misalnya seperti apa? Adakah contoh yang kalau nggak salah dulu pernah ada ya di kita tuh Irene Handono ya, cuma saya lupa apakah memang dampak dari setelah kejadian itu seperti apa gitu. Itu bagus, jazakallahu khairan.
Ya memang Rasulullah SAW dibimbing dengan wahyu ketika beliau hadir, ya diangkat dari Rasul, dari Nabi. Beliau menyampaikan sesuai dengan turunnya wahyu, gitu kan ya. Berbeda dengan kita. Kalau sekarang kan kita wahyunya sudah komplit Al-Qur'annya gitu. Dan tentunya bagaimana kita meneladani apa yang disampaikan ya, para ulama mengatakan bahwa di Madinah itu kan hal yang Rasulullah pupuk di awal memang akidah, akhlak, gitu kan, dan loyalitasnya kepada Rasulullah, yaitu kepemimpinannya, gitu. Jadi itulah yang meningkat. Karena apa? Di sana ibadah sudah ada, tapi tidak terlalu ditekankan maksudnya ya. Karena ibadah yang dalam bentuk sholat itu juga baru ketika Isra Mi'raj, itu beberapa tahun sebelum hijrah, gitu kan ya. Baru ketika ke Madinah sholat, zakat, saum, bahkan haji itu ke-10 kan ya, 10 Hijriah dia terakhir. Begitu juga muamalah, gitu kan ya. Ya memang pendidikan awalnya memang masalah akidah dulu. Ketika bagaimana kalau kita baca surat-surat di Madinah itu kan banyak berbicara tentang akhirat, ya, tentang keesaan Allah gitu. Itu sangat dikuatkan gitu. Ya seperti sekarang kita lihat ya, tadi saya mengutip beberapa hal kebiasaan di kita sebagian orang. Ketika mereka melaksanakan ibadah, sholat, tapi kan mereka masih percaya ke Nyi Roro Kidul, masih percaya ke Dewi Sri, masih percaya ke yang namanya Gunung Kawi, gitu dan itu berarti kan ada permasalahan dalam masalah akidahnya yang belum dibereskan. Nah, kalau akidahnya belum beres, maka keibadahnya juga nanti akan berdampak. Nah, inilah dalam pemberesan akidah. Dan pembelajaran di awal itu al-akidah, ya, sehingga kalau kita harapkan kan pada masyarakat, pada sekolah-sekolah itu kan ya, anak-anak SD, anak-anak SMP itu kan akidahnya harus lebih kuat gitu ya. Ya memang praktek ibadah penting, tapi apa sih yang mendorong orang itu? Karena kalau misalkan melaksanakan ibadah tanpa akidah, itu mereka hanya melaksanakan ritual aja. Sholat ya sholat, ya saum ya saum, tapi mereka tidak merasakan sebagai sesuatu yang menjadi landasannya, motivasinya apa. Sehingga ketika mereka tidak saum, tidak sholat, tidak merasa apa-apa. Nah, ini yang terpenting ya. Dan akhlak itu di awal itu diberikan porsi yang sangat besar. Itu. Nah, seperti sekarang ya, kita melihat fenomena umat Islam dalam akhlaknya gitu ya. Ini kan menjadi masalah. Bahkan mungkin sekarang mohon maaf banyak guru-guru agama ataupun pesantren yang disorot kan dengan kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya, kejadian di panti Islam itu kan ya, di pesantren yang seperti ini kan menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak mencerminkan akhlak Islam, bahkan menjadikan negatif gitu kan. Itu kan umat Islam kayak gitu kan ya, dalam perilaku, dalam etos kerja ya dalam kejahatan dan lain-lain. Ini menjadi prioritas adab itu ya. Dan kita bisa melihat ya pandangan yang terjadi saat ini mungkin yang dikatakan Ismail Ablu ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi Islam itu banyak juga yang tertutup. Mahjub itu kan tertutup ya dengan keburukan dari umat Islam sendiri. Itu yang bisa disampaikan. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan menguji gitu ya. Memang ada dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu famtahinuhunna. Ya, fa in alimtumuhum mu'minana. Jadi sana ada boleh menguji itu. Menguji yang paling ini adalah dengan waktu ya sebetulnya. Maka kalau misalkan ada orang yang mau masuk Islam karena nikah, itu jangan diusahakan jangan langsung ya sudah masuk Islam langsung nikah gitu. Tapi ada jeda waktu dulu untuk memperlihatkan dia tuh sungguh atau tidak. Kan ada juga orang tuh kan mau masuk Islam, masuk Islam karena nikah. Wah juga baik jika ini pas sudah nikah udah aja karena sudah tujuannya dia karena ingin nikah, maka udah tidak lagi konsen pada Islamnya, sudah lepas ya. Bahkan ada yang cerita ya, jangankan gitu ya yang Islam lah. Ada yang datang ke mertua misalkan kalian itu soleh gitu kan ya, sholat dan lain-lain. Tapi kalau sudah nikah ya sudah kelihatan aslinya. Ya itu perlu ada jeda waktu gitu kan ya.
Dan bahkan mungkin sekarang banyak juga yang viral gitu ya, datang ke masjid minta masuk Islam, terus minta sumbangan gitu ya, untuk karena kehidupan dia gini-gini, akhirnya kan disumbang-sumbang, udah gitu kan pindah lagi ke masjid lain, ngatakan itu kan ada unsur-unsur penipuan. Jadi perlu jeda waktu dan pengenalan yang ini. Jadi khususnya tadi ya, khususnya nikah, karena motivasi nikah itu memang kalau saya sih kan jangan sampai ada langsung gitu ya. Jadi sudah mualaf langsung besok-besoknya langsung nikah ya, padahal belum keuji gitu. Dia betul-betul kenapa? Ya perlu diluluskan niatnya. Kenapa? Penting niat itu. Ini sudah diingatkan dalam hadis yang terkenal ya, yang di awal. Itu kenapa? Ini terjadi juga zaman sahabat. Ya, innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi amal itu tergantung niatnya, ya gitu kan ya. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yukiha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Jadi kalau hijrahnya itu karena dunia yang dia dapatkan atau karena ingin perempuan yang dia nikahi, maka hijrahnya sampai ke sana. Kan dulu ada sahabat yang hijrah ke Madinah karena ngikuti perempuan. Itu diluruskan. Ya sama seperti ketika kasus di sini, ada kan kabilah-kabilah itu yang masuk Islam karena takut sebetulnya. Takut kekuasaan dia hilang. Ya. Takut karena Rasulullah punya kekuatan yang besar. Kita lihat contohnya ketika Rasulullah wafat gimana? Sebagian dari kabilah-kabilah itu kembali murtad. Bahkan ada tidak mau bayar zakat. Akan dulu yang namanya pemimpin itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammadnya sudah meninggal ya sudah, kita kembali lagi. Nah, itu kan ada yang motivasi seperti itu. Ya akhirnya kan diputuslah zaman Abu Bakar itu kan sampai disebut dengan perang ridah, orang-orang yang murtad kembali. Karena motivasinya pada saat itu karena kekuasaan saja, karena ketakutan, takut diinvasi, takut di ini kan, akhirnya mereka ini dan belum masuk pada hal yang Islam. Tapi setelah kejadian itu kan mereka semakin keuji gitu kan ya, sampai ke akhirnya kan ketika Umar bin Khattab menyampaikan mau perang Qadisiyah, kan pasukan Islam itu pada saat itu sedang perang di Syam. Dan Umar bin Khattab mau membuka front di Persia. Itu kan menyampaikan siapa yang mau ikut perang ke Qadisiyah. Itu sedikit yang mau itu. Tapi lanting ada motivasi akhirnya ada. Dan akhirnya kabilah-kabilah yang tadi yang tidak ikut perang ke ke Romawi, ke Syam itu akhirnya bisa ikut. Nah, itu kan ada perlu waktu. Jadi ada semacam ya ujian tuh perlu. Ya, salah satu ujian yang paling, karena kan kita tidak mungkin ya menguji hatinya mah gitu kan tidak boleh mengatakan ini pura-pura gitu kan. Kali itu kan ditegur oleh Rasulullah SAW ketika Zaid ya, Usama ya. Usama itu kan membunuh orang yang kepepet dalam peperangan, tapi dia baca syahadat. Kan ketika kamu mah bahasa syahadatnya kenapa? Karena takut, akhirnya kan dibunuh. Nah, itu kan tidak boleh menghakimi itu. Ya belek aja tuh dadanya, ada nggak sih? Kan tidak bisa. Jadi butuh waktu. Ya. Ada waktu yang menjadikan bakal dia benar atau tidak. Yang mudah-mudahan dengan waktu itu kita bisa memberikan penguatan. Ya, karena ya terjadilah zaman Rasulullah juga butuh waktu untuk membuktikan, menguji gitu kan ya. Tapi tidak boleh menghakimi tadi hatinya gitu kan ya. Karena kita tidak tahu hati itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini berkaitan mubahalah. Memang kan karena kasusnya zaman Rasulullah itu tidak ada ya, tidak diceritakan karena orang Bani Nasrani bin Najjar itu tidak mau mubahalah itu, karena dia sudah yakin, sudah tahu sebenarnya bahwa ini benar, akhirnya tidak boleh. Kan di suratnya itu kan ketika bain hajuka fihi min ba'di ma ja'aka ilmu. Jadi kalau sudah datang ilmu ya, tapi mereka tidak mau lagi gitu. Faqul ta'ala abna'akum wa nisa'akum ya, anak-anak kalian, istri-istrinya dan kalian. Terus panabtahil balas al-kadibin, laknatan al-kadibin. Itu tidak ada. Nah, kalau kejadiannya saya sih belum ini ya, memang ada cerita-cerita ya. Seperti Mirza Ghulam Ahmad juga pernah mubahalah dan lain-lain. Karena itu mungkin ada cerita subjektif juga ya. Saya tidak bisa memberikan oh itu kan jadi itu karena mubahalah sakit akhirnya mati gitu kan ya. Ya kita serahkan dulu. Karena ini kan tidak bisa dimain-mainkan ayat Al-Qur'an lah gitu ya. Pastilah orang itu tidak akan berani ya mubahalah
Kalau kan dulu juga pernah ya ulil absar adalah ya orang kecil itu kan ditantang mubahalah juga tidak mau ya. Wah itu mah dengan alasan apapun gitu ya. Sama Atian Ali kalau nggak salah ya di Pusdai gitu. Nah itu hal-hal yang nanti ketika terjadi ya Allah alam ya, saya juga belum memiliki kepastiannya. Kalau zaman Rasulullah kan bisa dengan wahyu bahwa itu kalau mubahalah gitu kan ya. Tapi kalau sekarang ya kita hal-hal yang seperti itu hal yang menunjukkan memang keyakinan. Kalau memang sudah yakin ya kan berani orang itu melakukan mubahalah. Kalau mereka tidak yakin itu pasti tidak akan berani gitu kan ya. Karena ada keraguan yang disembunyikan walaupun di secara retorika mungkin mereka mengakui ya. Karena kalau sekarang juga kalau diajak kepada kaum-kaum yang lain kayaknya tidak akan berani ya. Mubahalah itu bagaimana konsekuensinya, laknatnya itu bagi istrinya, bagi anaknya, bagi dirinya itu dengan ketika ada gitu ya bagi kondisi alam yang termasuk pesantren dan seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Apakah itu terjadi kebobrokan alam itu memang akidahnya yang tidak seperti itu? Apakah sebuah jaminan ketika akidahnya sudah lulus memang tidak melakukan hal yang di luar tadi? Itu enggak sih? Ya memang itu permasalahannya kan, karena proses pendidikan kita ya, kan pendidikan kita itu ya kalau banyak menganalisis lah, banyak orang menganalisis pendidikan kita kan sangat dikuasai oleh kapitalis dan sosialis gitu. Jadi pendidikan ini sekarang kalau kita berbicara pendidikan itu adalah untuk kerja gitu kan, untuk mendapatkan dunia ya. Kalau kapitalis itu kan untuk mensuplai pabrik, mensuplai senjata ekonomi. Sosialis juga untuk menjadikan pekerja bagi negaranya gitu kan ya. Nah, ketika motivasinya material, maka pendidikan itu ke sana aja, ke materialnya aja. Kita melihat contohnya di Korea ya, yang paling jelas lah. Korea Selatan ketika sudah perang Korea tahun 55-an sudah beres, itu mereka ingin mengejar ketertinggalannya dari negara lain, dari negara maju, bahkan dari Jepang yang terdekat itu. Mereka kan pendidikannya digenjot, bahkan mereka ditambah dengan sampai les tambahan itu bimbel. Anak TK aja dibimbel gitu kan sekarang ini. Karena harus masuk pada bulan ini. Bahkan pulang harus bimbel lagi, bekerja lagi sampai jam 9. Bahkan katanya pemerintahnya sampai menetapkan tidak boleh lewat jam 9 bimbel itu. Tapi mereka kan ingin kerja keras karena motivasinya ekonomi. Ketika motivasinya ekonomi, harta ya udah, yang namanya adab, akhlak itu tidak menjadi prioritas. Ya, yang penting kan kerja. Tapi apa yang didapatkan ketika akhlak, adab itu tidak diinikan? Mereka apakah bahagia? Kan ternyata tidak. Bahkan mereka sekarang terjepit dengan disibukkan dengan harta itu. Bahkan untuk nikah aja mereka tidak mau. Kenapa? Takut gitu kan. Hartanya tidak bisa bawa rumahnya, tidak bisa memberi nafkahnya. Bahkan untuk anak juga, nanti sekolahnya gimana? Bahkan sekarang menjadi tujuan populasi, karena itu motivasinya tadi. Gitu kan ya. Soalnya pendidikan kita kan di Islam itu al-adab qabla ilmu gitu kan ya. Adab dulu, jangan dulu. Imam Malik kan 20 tahun tuh adab dulu gitu kan ya. Sementara kan kita sekarang ilmunya gitu kan. Kenapa tujuannya tadi? Kerja gitu kan, mendapatkan fasilitas rumah, mendapatkan fasilitas ini ke sana. Yang didapatkan seperti sekarang kan tidak sedikit orang yang pintar maju tapi korupsi. Adabnya, akhlaknya kan seperti apa? Ya, mohon maaf ya. Yang dianggap salah satu ini kan tentang pajak lah, pajak ya, kalau ada yang pajak gitu. Itu kan orang yang masuk ke dalam pajak keuangan itu kan hasil dari satu lembaga pendidikan yang bagus ya, yang misalkan ikatan dinas ya, STAN itu orang-orang terpilih itu di sekolah-sekolah SMA. Tapi kan karena akhlaknya mungkin tidak diinikan, ya seperti sekarang kan terkenal seperti itu. Ya mungkin kalau dilihat survei-survei ya, institusi yang paling tidak dipercayai itu kan, biasanya kan kepolisian, kehakiman, kejaksaan. Itu kan, tapi kan orang-orang yang sebetulnya masuk ke sana itu banyak juga dari orang-orang terpilih dari lembaga-lembaga pendidikan yang diakui kredibilitasnya.
kata dinas dan lain-lain. Ya tapi mungkin tadi masalah akhlak kurang. Kenapa? Orientasinya ya tadi ke kerja, ke harta, gitu kan. Jadi akhirnya itu diabaikan. Yang terdapat akhirnya kan bukan, jadi siksaan itu kalau bahasa kasarnya ingin ya apa dalam akhirat tuh so'azim azaban di dunia, siksaan itu tidak akan hanya didapatkan di akhirat, tapi di dunia sudah ada siksaan. Kita melihat ya sekarang orang-orang Korea itu disiksa ya pada dalam kutip ya. Mereka sangat ketakutan dengan hartanya, sangat ketakutan dengan karirnya, hidupnya stres, tidak mau nikah, itu kan kalau kita lihat itu azab gitu kan. Apa teguran kalau kepada umat Islam kan teguran. Seperti sekarang kita bagaimana terjadi korupsi yang merajalela, ya terjadi hubungan apa namanya sama jenis yang apa pun akhlak-akhlak seperti itu yang merajalela, miras merajalela, judol aja itu kan judi online ternyata kan anak-anak berapa persen terpapar. Institusi yang dianggap ini apa TNI Polri juga terpapar. Ini kan itu kan apa dilakukan oleh kita ya kenanya ke kita juga gitu, dan itu kan tidak enak gitu, itu kan teguran bahkan mungkin azab ya yang diberikan ya, dari karena akibat tadi pendidikan ya. Dan mudah-mudahan kita harus mengembalikan kembali ya pendidikan Islam itu bahwa orientasinya itu mencari doa Allah ya. Kalau masalah kerjaan masa itu pasti otomatis akan dapat gitu ya, karena kalau kita belajar kita ini itu kan dampak gitu kan ya. tidak mungkin lah Allah itu tidak memberikan rezekinya gitu. Tapi kalau itu jadi tujuan utamanya bukan dapatnya, itu yang akhirnya terjadi seperti itu. Dan ketika kita belajar, kita kuliah, ya otomatis Allah juga akan kasih rezekinya. Tapi tujuannya untuk bagaimana kepada Allah, bukan tujuannya untuk kesana. Yang akhirnya mengabaikan tadi prinsip-prinsip dasar itu ya. Akhlaknya ya brok gitu ya. Itu barangkali disampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ibrohnya dari para sahabat yang telah memberikan pengajaran kepada kita bagaimana mereka mendidik ya kepada umatnya, kepada umat Islam. Dan ini tanggung jawab kita ya untuk mendidik diri kita sendiri, meningkatkan kualitas keilmuan kita, adab kita, akhlak kita, akidah kita, dan juga kepada keluarga kita, masyarakat. Semuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kita sama-sama tutup dengan berdoa alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi ni'matahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa li masakhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina man ahabba wa asana ilaina wa li kafatil muslimin ajmain. Allahumma inni baras wajhina wajhina asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama tutup dengan doa majlis dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.